Halo, saya dengan Friska Xiaomi. Selamat datang di channel Setrika Areng Butik Laundry. Oke, hari ini saya akan menceritakan bagaimana awal mula saya menceburkan diri ke dalam setrika areng ini, kayak gitu. Dari kita mulai dari saya terangkan mulai dari tahun 2013 ya. Tahun 2013 adalah masa pertama kali kami buka setrika areng, tepatnya pada tanggal 2 Januari, 2 Januari tahun 2013. Pada saat itu, kita mengundang teman-teman untuk mengadakan selamatan, kondisinya saat itu kami, masih bekerja di SOP Indo Sourcing. Itu adalah suatu perusahaan Jerman yang bergerak di bidang tekstil. Nah, kemudian kami mengundang teman-teman melakukan, untuk membuka ini ya, meminta doa mereka dan juga, orang tua ya saat itu, yang hari itu tidak hadir gitu, jadi teman-teman dahulu. Nah, kita buka tahun 2013. Nah, ini, awal be berkembangnya setrika areng. Awalnya dibuka setrika areng. Nah, kondisinya pada saat itu sudah pasti belum ada pelanggan. Jadi, kita waktu itu dicatnya warna hijau semuanya dan kondisi setrika areng itu, eee, kita itu menaruh barang-barang kita sendiri di packing, ya ditaruh di lemari gitu loh, untuk memancing orang supaya datang ke setrika areng. Namanya dari awal sudah setrika areng, tapi nggak ada butik laundry-nya gitu. Itu udah tahun 2013. Kemudian berkembangnya bulan ke bulan, akhirnya itu, kita mengalami banyak cerita lah ya. Ada gimana caranya menarik customer datang, kayak gitu. Nah, kita kepikiran sampai akhirnya kita menyebarin brosur, sampai waktu itu saya sama suami tuh menyiapkan brosur, kita buat yang bagus, kemudian kita, nyebarinnya, saya ada yang naik sepeda, suami naik sepeda, saya jalan kaki sama temen nyebarin brosur. Pada waktu itu kondisinya begitu. Kemudian berjalannya waktu, akhirnya lama-kelamaan itu, saya lihat itu suami itu seakan-akan sudah nggak ngeling lagi ya, nggak ngeling lagi ke pekerjaannya yang sedang dijalankan saat itu di SOT, di perusahaan Jerman. Nah, setelah, sekitar bulan September ya, seingat saya, bulan September, akhirnya, waktu itu tuh, pegawai kita tuh sering nelpon, "Pak, ini mesin rusak, Pak, ini gimana ini gimana?" Akhirnya kita, ngomonglah berdua, "Pak, gimana ya, saya lihat kayaknya kamu udah nggak konsen lagi gitu loh, nggak konsen lagi bekerja di perusahaan Jerman ini. Apa gimana, apa kamu mau keluar atau gimana?" Akhirnya kita bicara gitu, akhirnya sepakat karena memang pada waktu itu tuh ada rencana kepindahan kantor kita, kantor yang tempat kita bekerja dari Bogor ke pusat kota Jakarta, kayak gitu. Terus akhirnya, kita memutuskan akhirnya, suami saya, Kang Adi, dia mundur, resign dari PT SOT, tempat dia bekerja. Nah, gitu. Kemudian ya awal support saya seperti itu. Supportnya saya ke suami pada waktu itu, pada waktu laundry kita berdiri, kita bekerja dari pagi sampai sore, kemudian saya dijemput, kemudian malamnya saya ingat ya waktu itu lagi hamil besar ya, hamil besar anak saya, kita tidur di belakang lemari itu, lemari laundry itu. Kita tidur pakai tikar, tikar tipis atau kasur tipis lah. Waktu itu kita tidur di situ sampai pagi hari datang pegawai, terus pegawai buka lagi. Jadi malam-malam suami saya tuh bekerja gitu, cuci baju orang kayak gitu sampai malam gitu. Jadi tidak ada yang ketunda cucian, tapi sebenarnya bosnya yang mengerjakan. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2013 akhirnya, saya support suami untuk berhenti bekerja dan fokus kepada, bisnis laundry ini. Nah, itu akhirnya dia berhenti bekerja, kemudian apa yang terjadi? Terjadinya, next-nya laundry kita alhamdulillah semakin banyak gitu. Ternyata dengan suami saya fokus ke bisnis laundry, ya ada hasilnya gitu loh. Bahwa dia bisa fokus untuk, ketemu dengan customer. Jadi pada saat itu dia menggunakan,
komunikasi ya, aktif dengan customer, beramah-tamah. Nah, itu ada hasilnya gitu loh. Banyaklah orang datang membawa laundryan mereka di tahun 2014, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Lemari itu penuh, teman-teman. Lemari itu penuh dengan laundry-laundry yang datang. Seperti itu masih rapih ya kan kondisinya. Kemudian nextnya di tahun 2015 semakin penuh dan semakin bertambah. Bukan hanya kiloan aja teman-teman. Yang datang itu malahan satuan. Bed cover mulai datang, selimut mulai datang, kayak gitu. Jadi orang-orang itu datang menanyakan, bisa nggak laundry ini? Selalu kita katakan, bisa Bu. Selalu. Kita nggak pernah nolak orang-orang yang membawa laundry jenis baru gitu loh. Nggak pernah. Jadi selalu bilang, bisa Ibu gitu. Nah, akhirnya itu laundry kita di tahun 2015 memang omset naik, barang semakin naik, maksud saya laundry semakin naik, tapi akhirnya seperti inilah di tahun 2015. Apa yang teman-teman bisa lihat dari sini? Berantakan. Jadi ibaratnya nggak rapi. Memang makin bertambah, tapi berantakan. Seperti nggak ada yang ngurusin gitu loh. Padahal di situ kita pada waktu itu punya karyawan sudah 3 ya kalau nggak salah. Seingat saya sudah 3 kayak gitu. Nah, kemudian dari sinilah nextnya itu di tahun 2016 kami bertekad untuk menata laundry kami gitu loh. Laundry kita awalnya itu kan saya sama suami kadang suka jalan ya ke mall ngajak anak-anak. Itu sebenarnya maksudnya sih bukan karena pengen belanja sih, ya pengen belanja gitu. Cuman ada sesuatu yang kami pelajari dari kita jalan-jalan ke mall itu gitu loh. Wah, kok tampilannya kayak gini, bagus ya Pak gitu. Saya suka ngomong sama suami, keren ya itu. Kalau kalau kita kayak gitu gimana ya? Nah, saya tuh pernah sering masuk ke suatu mall butik pakaian gitu, kok kayaknya keren banget gitu ya. Kok bisa nggak ya laundry kita kayak begini gitu. Nah, jadi akhirnya suami saya tuh kepikiran gitu, iya ya, kenapa kita nggak buat seperti itu. Nah, itulah awalnya kita ingin dan juga punya pikiran, kok orang itu kalau kita nanya ya, banyak yang orang nanya, "Bapak bisnis apa?" Tiap kita nanya laundry, kok kayaknya diremehin gitu ya. Mungkin mereka tuh kepikirnya, oh laundry kayak di pinggir-pinggir tuh, kalau ngejemur, dijemur-jemur gitu loh, di atap. Jadi kita tuh kayak nggak berkelas banget gitu bisnis laundry-nya. Jadi setiap kita bilang, oh saya bisnis laundry, orang kayaknya nggak respect gitu. Oh, oh iya, cuman begitu aja gitu. Kalau pemikiran kita saat itu. Nah, akhirnya kita bertekad, kami mengacu suatu laundry yang kami sangat mengagumi, yaitu Sengasek. Kita sangat mengagumi dan bertekad untuk menyamakan, ibaratnya mempunyai level seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2016 mulailah kami menata. Ini tampilan setrika areng pada waktu itu. Kita bawa sofa dari rumah, sofa biru. Dan ini karpet punya orang sebenarnya ya, gambarnya kuda. Karena lama gitu. Dia nyuci tapi nggak diambil-ambil. Nah, jadi kita udah deh, Pak, kita pakai tuh karpet. Nah, akhirnya karpetnya kita pasang sini dan tampilan sebelah kirinya laundry, ini udah mulai ada meja kasir yang sampai saat ini kami pakai. Nah, ini kita mulai buat seperti gawangan, di mana kita bisa menggantung satuan dan di sini adalah kiloannya. Nah, di sini setrika arengnya kita taruh dan ada lukisan ini temen ya yang buat ya. Sekarang dia stay-nya di Bali. Nah, ini dia lukis sendiri. Oh sorry, ini ada lukisannya mungkin di sini. Ini sih foto setrika areng pertama kali kami buka. Nah, seperti inilah tampilan 2016 gitu. Jadi foto-foto suami saya yang dia pembicara apa-apa kita tampilin di sini. Kelihatan bagus kan teman-teman ya? Mulai berubahnya di situ, kayak gitu. Di tahun 2016 juga di situ kami mulai banyak permintaan. Jadi mulai kami itu permintaan dari pihak IPB, dari pihak perusahaan-perusahaan yang mulai datang mengunjungi setrika areng. Nah, inilah terlihatlah perubahan-perubahan setrika areng, kemajuannya ya.
mulai dikenal orang banyak. Nah, di sini adalah tampilan di 2016 itu banyak dari perusahaan-perusahaan yang datang gitu, mempelajari bagaimana masa pensiun mereka akan diisi dengan usaha apa. Karena kebanyakan pegawai itu mereka kan ada program tuh untuk masa pensiun. Nah, Strika Aren adalah terpilih sebagai salah satu tempat atau tempat usaha yang bisa disarankan bagi para pensiun begitu. Jadi ini tampilannya, ini suami saya ya Bapak Andi pada saat itu eee eee, ini baru pulang umroh nih, makanya tampilannya nggak ada ini ya, plontos ya, plontos, tetep tetep ganteng kayak gitu, tetep ganteng. Oke. Nah di sini teman-teman, ini, para pensiunan, calon-calon pensiun, mereka belum pensiun, calon-calon pensiun mempelajari bagaimana sih kalau mereka ingin membuka bisnis laundry, seperti itu. Jadi kita tuntun mereka untuk mengenal lebih lagi bagaimana caranya, seperti itu. Next-nya, kita masuk ke tahun sorry, tahun 2017. Nah, di tahun 2017 ini saya itu genap 15 tahun bekerja di PT SOT Indo Sourcing di, di brand S. Oliver. Jadi, di situ saya udah bekerja 15 tahun, artinya saya belajar tentang bagaimana marketing, bagaimana menawarkan, mendesain produk juga saya diajarkan, mendesain produk, membuat jaket tebal untuk musim dingin, sampai membuat, pakaian anak kecil, membuat sweater di saat, tapi musimnya nggak terlalu dingin bagaimana, cara pemilihan bahan, apa memakai sweat kah atau apa. Nah itu semua kalau di kantor kita itu, sebelum kita membuat satu baju itu harus dites semua. Biasanya dulu itu waktu, suami saya masih bekerja, nah dia mengepalai bagian itu, bagian laboratorium. Jadi semuanya bahan itu harus dites. Tesnya apa? Adalah, seperti tes, warnanya kuatkah, tahan apikah, atau, gampang lunturkah, banyak tesnya kayak gitu. Nah begitu, kemudian setelah 15 tahun bekerja akhirnya saya bicara sama suami, kayaknya saya sudah di titik puncak ya ibaratnya bekerja sama orang gitu loh. Pada saat itu tuh laundry udah lumayan ya, omsetnya sudah lumayan bagus lah. Akhirnya ya udahlah kata suami, "Bismillah aja mah, pasti ada rezekinya." Itu aja sih jawaban dia saat itu yang saya ingat kayak gitu. Akhirnya saya keluar, resign dari S. Oliver dan alhamdulillahnya, keluar dari, eee, apa namanya, dari S. Oliver itu ya berkat perjuangan bos saya juga gitu loh, direkturnya pada saat itu, dia orang India ya, membela saya gitu. Akhirnya saya mendapatkan ya keluar dengan mendapatkan pesangon lah sesuai dengan, karena saya udah kerja 15 tahun lah, ya ibaratnya saya keluar, saya, mempunyai uang lah untuk modal gitu ya teman-teman ya. Nah ini di tahun 2015 akhirnya, tapi saat itu passion saya apa? Saya nggak ke laundry sama sekali. Nggak ada tertarik sama sekali saya laundry. Memang saya mendukung suami, keuangan saya mendukung, menyupport itu usaha itu gitu loh. Pada saat itu bahkan pernah saya dapat THR itu kami nggak jalan-jalan, diam di rumah. THR saya buat siapa? Buat karyawan saat itu ya yang saya ingat. Nah ini akhirnya kami memutuskan keluar dan saya nyemplung ke bisnis travel. Karena saya tuh passion saya ke situ. Kaki saya tuh gatal terus ya. Artinya bukan gatal karena ada apa gitu, karena pengen jalan terus. Melihat pesawat itu seneng banget. Ngelihat pesawat ya, kalau saya lagi diem melihat pesawat tuh seneng banget gitu loh. Selalu ngebayangin gimana kayak kalau saya ada di situ gitu loh. Kayak gitu. Nah, itu awalnya. Dan saya punya prinsip ya kalau orang sering jalan-jalan salah satunya bisa membuat orang cerdas. Itu saya dapatkan dari kata-kata seseorang yang saya kagumi ya, seorang perempuan, dia ahli agama dan dia seorang dokter, dia ngomongnya begitu, "Sering jalan-jalan adalah salah satu yang bisa membuat orang cerdas." Itu terbukti sekali. Terbukti sih, kalau kita jalan-jalan ke suatu tempat, kita wawasan kita semakin luas.
semakin kita mendapatkan ide gitu loh, kayak begitu. Nah, selanjutnya saya mulai berkantor di Setrika Areng. Itulah awalnya saya mulai berkantor di Setrika Areng di tahun 2017 itu. Nah, di tahun 2017 itu, saya pengen tunjukin nih, ini teman-teman saya dan bos saya yang terakhir ya. Ini bos saya nih orang India, dia ngajarin bagaimana bekerja itu, cara menghitung, costing atau apa, itu saya diajarin. Sebenarnya di S. Oliver ini cukup stres ya, karena kita itu tertarget. Setiap orang itu harus mengejar berapa dolar gitu ya, bukan bukan $1, $2, gede gitu loh. Jadi kita harus mengejar target itu dan harus bagaimana caranya barang-barang itu semuanya on time. Apalagi kalau mau deket Christmas, waduh, itu luar biasa nge-push-nya. Jadi kita nge-push sampai kita juga harus menangani suatu masalah. Semua banyak hal yang saya diajarin. Nah, ini teman-teman saya luar biasa semua. Mereka ini orang tenaga-tenaga ahli dan orang pintar semuanya ya. Nah, ini berbagai jurusan sebenarnya kita ini. Cuman kalau saya sih masih nyambung. Saya kan lulusan kimia tekstil, jadi masih nyambung lah. Sebenarnya saya nggak ada hubungan untuk marketing ya. Cuman saya arahnya lebih senang di situ gitu lah. Nah, ini teman-teman saya yang luar biasa. Dan ini saya ambil dari FB saya ya, karena saya nggak punya pegangan di HP. Nah, ini dari FB. Inilah pada saat saya bilang say goodbye ke S. Oliver dan perpisahan sama mereka, dan saya dikasih hadiah. Dan ya sedih sih saat itu, 15 tahun loh saya bergaul dengan mereka. Saya belajar, saya ditanamkan suatu pemikiran mindset yang luar biasa. Ya itulah di S. Oliver. 2000 selanjutnya di tahun 2017, nah udah mulailah saya jalanin bisnis travel saya. Mulai kami membawa, ada temen ya join juga, kami membawa grup-grup ke Korea. Terus kami membawa juga grupnya BRI. Ini grupnya BRI. Waktu ini Korea. Saya bawanya pelajar ya. Bawa pelajar dari SMA sampai kuliah. Gak banyak, cuma 10 orang. Nah, jadi kita membawa mereka ke tempat-tempat yang mereka inginkan gitu loh. Ke sana. Kemudian kita belajar budaya mereka. Kita makan sama-sama makanan mereka. Kayak gitu, halal ya. Halal. Terus kemudian saya juga ada proyek ini membawa Basil tembus ke BRI Pusat, ini BRI Jakarta. Jadi kita membawa, jadi BRI itu punya program-program gitu teman-teman. Mereka tuh punya program memberikan reward kepada kepada rekan-rekan kerja mereka di seluruh BRI seluruh Indonesia. Jadi ini adalah dari seluruh Indonesia teman-teman. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Lampung. Nah, kami sebagai IO mengatur mereka bagaimana mempertemukan mereka dari semua flight itu, dari semua area, ketemunya di Pulau Bali. Saya bawa ini di Uluwatu. Saat Uluwatu itu adalah tempat di Bali di mana kita melihat tarian di sana, kayak gitu. Nah, ini sukses banget dan bosnya mereka ya, BRI senang banget dan mereka memberikan reward yang luar biasa kepada kita. Nama kita waktu itu tuh Soul Stories gitu. Jadi membawa rekan-rekan itu dengan penuh langsung dari soul, langsung dari hati gitu loh, kita membawa mereka kayak gitu. Nah, ini sukses berjalan sampai 7 proyek ya waktu itu. Kita berjalan semua kemana-mana, beda-beda. Ada yang ke Malaysia, Singapura, nggak jauh-jauh sih teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya finally akhirnya di tahun 2018 mulailah saat itu kejatuhan saya. Jadi kejatuhan saya di mana saya kena musibah yang menghancurkan bisnis travel saya gitu loh. Jadi saya rekan teman saya ternyata tidak membayarkan pesawat ya. Pada waktu itu kita akan membawa grup ke Jepang sebanyak 45 orang ya. Seingat saya 45 orang. Dan itu pada saat itu sudah ketahuannya
pada saat kita sudah di Terminal 3, sedang menunggu pesawat. Coba teman-teman bayangkan. Di situ ternyata pesawatnya itu cuman di-booking tapi tidak dibayarkan. Cuman, ya disitulah kejatuhan saya. Saya akhirnya mempunyai mereka menuntut semua, mereka point finger ke saya karena memang layak ya waktu itu saya ditunjuk-tunjuk, dicaci maki. Sedangkan posisi saya tuh pada waktu itu, saya bersama teman ini tetap dia datang ya. Yang luar biasanya menurut waktu saya kepikir waktu itu dia nipu saya, tapi dia datang gitu loh. Nggak tahu lah pikirannya dia itu apa, saya juga nggak ngerti gitu loh. Jadi ibaratnya dia udah pasang badan lah ibaratnya. Nah posisi saya saat itu saya sendiri sama teman saya dan sama tim foto, sedangkan suami saya sudah posisinya di Jepang mengecek bus. Ini ibaratnya saya sendiri yang ngadepin itu. Dan akhirnya ya sedih sekali karena waktu itu saya juga mengajak ibu saya gitu loh. Ibu saya dan anak-anak saya. Dan sedihnya itu pada waktu itu akhirnya kita ditangkap polisi di bandara itu. Dan saya nggak mau cerita terlalu jauh karena itu masalah pribadi lah ya, personal, dan akhirnya saya ditahan. Dan saya sedihnya waktu itu saya sudah bilang sama polisi, "Bapak jangan tahan saya di depan anak saya." Tapi anak saya yang laki ini ternyata ngeliat gitu. Saya geret koper, "Kok sama polisi, Mama mau kemana?" Dia sampai tanya ke saya, "Mama mau ikut omnya ya? Abang di sini sama opung," kayak gitu. Dan itu hal yang paling sedih saya alamin kayak gitu. Terus akhirnya cuman saya nggak tahu di situ tuh saya nggak nangis ya, nggak nangis. Saya diamankan di satu kantor. Terus ada beberapa orang yang mengikuti saya karena mereka ingin menjamin aman, uang mereka aman gitu loh. Karena pada saat itu apa pembayaran itu semua masuk ke rekening saya karena pemilik pemilik travel itu saya waktu itu. Nah, akhirnya digiring. Nah, disitulah akhirnya saya ditahan. Setelah itu kita bereskan, akhirnya saya bebaskan teman saya juga. Nah, itu kita uruslah secara hukum lah ibaratnya. Nah, keluar dari itu akhirnya intinya saya jobless, nggak ada pekerjaan dan mencoba berbagai cara untuk mengisi waktu saya. Waktu saya ya dengan cara macam-macam berjualan. Waktu itu saya ingat jualan puyo ya. Puyo tuh tahu nggak teman-teman? Kayak agar gitu yang bisa langsung dimakan. Terus saya jualan cake. Terus akhirnya saya mencoba ngajar jadi dosen karena ada temen yang bilang, "Please bisa nggak jadi dosen jadi dosen kayak gitu." Akhirnya saya ngajar lah di sini. Saya masuk ke suatu universitas di Bogor namanya IGTC, adalah Indonesia Garment Training Center. Disinilah saya mendidik anak-anak muda, mengajarkan mereka dan mereka aktif berbahasa Inggris di sini. Nah ini adalah murid-murid saya yang dari FB juga saya ambil ya. Oke. Ya itu jadi jobs yang saya cari, bukan yang saya cari, ada dari pihak university ini yang minta ke saya untuk mengajarkan. Jadi saya mengajarkan mereka masalah teknik, tapi itu jadi harus bahasa Inggris ya. Jadi di universitas ini di Indonesia Garment Training Center ini kita membiasakan diri berbahasa Inggris. Jadi saya ketemu ngomong bahasa Inggris, saya hello bahasa Inggris, ngomong ngajar di depan bahasa Inggris. Jadi saya harus menyiapkan PowerPoint setiap saya mengajar kayak gitu. Tapi mengajarkan tentang apa? Ya mengajarkan tentang tekstil karena saya dikenalnya ya mempunyai bidang tekstil, khususnya adalah untuk knitting, untuk rajut namanya, rajut. Nah kayak gitu. Nah ini murid-murid kita, saya sempat foto ya waktu itu, foto setiap saya waktu itu ngajar, berfoto sama mereka. Kemudian selanjutnya ternyata di tahun 2019 itu, ini 2018, 2019 itu mulailah
saya fokus ke online. Jadi waktu itu saya sudah mengajar lama-kelamaan, kok kayaknya saya passion-nya nggak terlalu ke situ gitu loh ya. Saya seneng ngajar tapi passion-nya nggak terlalu ke situ gitu loh. Akhirnya saya, bilang ke temen, "Oh kayaknya saya stop dulu," gitu loh. Terus akhirnya saya mulai mulai fokus ke laundry lah. Kalau mulai fokus ke laundry, terus saya mulai, ke online, karena waktu itu saya mulai tertarik gitu ya. Waktu itu kan saya travel mulai menjalankan Google atau apa. Nah, aku waktu itu belajar online, saya belajar membuat Google Business. Nah, di situ saya awalnya belajar membuat Google Business. Itu gurunya kalau nggak salah waktu itu dari IPB deh, dari IPB, dan itu juga saya ketemunya di FB. Bayar, terus saya datang. Nah, waktu itu kita belajarnya di kantor kantor pelayanan pajak yang ada di dekat sini deh, di dekat Hotel Mirah itu ya. Waktu itu saya belajarnya di situ. Nah, nggak tahu kenapa saya ngasih judulnya spesialis, cuci tas branded itu awalnya. Spesialis cuci tas branded, itu awal namanya gitu. Nah, kemudian saya buat, waktu itu saya mulai fokus online membuat, IG setrika areng, membuat IG cuci tas kayak gitu, merangkap sekalian menjadi admin. Jadi, waktu itu saya ngebuat sering posting, jadi saya orangnya konsisten ya, konsisten. Jadi, kata guru saya itu, "Kalau kamu posting terus dan, hashtag-nya yang betul atau apa, jadi kita akan mengundang para, pembeli," gitu loh, membuat orang tertarik. Sehingga waktu itu saya posting, saya rajin posting, sehari itu saya 3 kali posting. Jadi saya posting IG 3 kali, Google Bisnis 3 kali, kayak gitu pokoknya saya tiap hari jalanin sampai saya buat alarm ya, alarm untuk ngingatin saya, "Eh kamu waktunya posting," gitu. Nah itu pun waktu itu gambar sederhana karena saya kurang ahli ya sebagai, saya tuh bukan konten kreator. Jadi saya suka foto, sesuatu yang menarik saya suka foto, terus nanti saya buat sendiri, kayak gitu, buat sendiri. Dan, eee, orang kontak saya karena saya admin, ngejual, orang kontak melalui online, terus dia masuk ke IG saya, dia masuk ke WA saya kan, terus saya ngejual, akhirnya berhasil, wah itu rasanya luar biasa. Dari situ saya mulai tertarik ke setrika arang, itulah awalnya saya terjun ke setrika arang gitu loh, melalui online. Nah ini, mulai fokus online akhirnya, waktu itu anak saya yang paling besar Kak Dian ya, dia masih kuliah, dia bantu saya membuat, IG-IG ini. Jadi waktu itu saya menjalankan sendiri, terdiri dari ini IG-nya, setrika areng, tali sepatu, anak bunda ini bergerak seperti perlengkapan bayi teman-teman. Cuci kebaya, kenapa? Karena saya memilih waktu itu agak bingung, gimana nih caranya yang satuan ya. Nah, saya memilihnya, wah kayaknya kebaya nih banyak penggemarnya gitu. Makanya saya memilih judul ini. Cuci tas memang saya suka tas ya. Suka tas bukan berarti saya beli tas enggak. Saya suka tas gitu loh. Saya terus cuci sofa sama ini pertama kali kita Google bisnisnya. Ada setrika areng, spesialis cuci tas branded ini yang saya belajar. Kemudian berkembang cuci sofa, spring bed, carso bed ya. Dan cuci jaket kulit untuk satuan kayak gitu. Itulah awalnya online yang kami miliki dari tahun 2018 sampai 2019 akhir kayak gitu. Nah kemudian teman-teman dari situlah mulai saya mengelola sendirian gitu. Tahun 2019 itu mulai mengoptimasi online, kemudian posting melalui Instagram dan Google Business, tapi isinya ya masih simpel. Sebenarnya, ya untuk zaman dulu itu masih membuat orang tertarik ya, sehingga orang banyak datang ke WA kita, sehingga boleh dibilang, oh saya mulai mencari anak konten kreator tuh, mulai memberanikan diri mencari anak konten kreator. Pada waktu itu dia lulusan SMK ya, sedang menunggu mau masuk kuliah, seorang perempuan namanya Nisa. Kemudian, nah disitulah kita mulai bantu, akhirnya saya kewalahan, dibantu sama anak,
dia lagi kuliah, saya dibantu, jadi kita bagi 2 online-nya gitu. Kita bagi 2 kerjanya kayak gitu. Jadi saya nggak pegang semuanya lagi karena kelelahan ya, kelelahan. Nah kemudian, nah tahun 2019 ini, eee eee, mulai kelelahan saya dibantu posting anak dan mencari konten kreator. Kemudian selanjutnya itu tahun 2020 sampai 2022 mulailah kepikiran bahwa kami harus merapikan manajemen, karena pada saat itu manajemen Cikareng boleh saya anggap itu masih berantakan kayak gitu, nggak rapih lah kayak gitu. Manajemen, merapikan SDM, artinya kita mulai mengarahkan merapikan pembukuan, keuangan, pembayaran pajak, udah mulai rapi di situ manajemennya. Terus itu juga bagian saya untuk merekrut para pekerja, karyawan. Nah itu memang bagian saya waktu itu. Jadi bapak yang bagian teknisnya, saya yang bagian manajemennya. Nah itu. Jadi saya mulai merapikan SDM-nya, tim produksi, tim online, mulailah mencari kayak gitu. Kemudian pernah nggak teman-teman lihat berita ya tentang pinjaman online ya, pinjaman online yang waktu itu beritanya sampai masuk TV bahwa itu ya bukanlah cara yang benar lah, sampai membuat orang stres ya dengan pinjaman online-nya. Nah, apa yang membuat saya tertarik melihat berita itu? Yang membuat saya tertarik adalah melihat anak-anak, mungkin mereka lulusan SMK, duduk di belakang komputer mereka, dan mereka mencari, dan begitu banyak orang datang untuk pinjaman online itu gitu. Saya kagum gitu, bukan karena maksudnya kejahatan, bukan karena kejahatan itu gitu loh. Bukan karena berita tentang pinjaman online itu, tapi yang membuat saya tertarik, wah luar biasa ya kalau saya punya tim kayak begini. Itu awalnya saya pengen punya tim online kayak gitu. Akhirnya dari situlah saya ngomong sama suami, "Pak, saya pengen punya kayak gitu." "Oh ya udah, ayo kita cari, tapi mahal mah kayaknya." Gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya kita cari deh orang yang nggak usah yang profesional, kata saya gitu. Kita cari orang SMK, kayaknya banyak nih yang pinter-pinter kayak gitu. Nah, akhirnya mulailah kami mencari anak online, anak produksi. Nah, saya ngewawancarain mereka. Jadi memang yang interview karyawan itu memang saya gitu. Jadi saya selalu melihat golongan darahnya apa, bentuk wajahnya seperti apa, bagaimana tulisan dia. Jadi saya ngelihatnya kayak begitu. Jadi mencari karyawan sebenarnya saya belum ahli banget ya teman-teman. Nggak ahli lah. Tapi saya membiasakan diri belajar bagaimana sih melihat personal orang. Bagaimana sih tekad dia, bagaimana sih semangat dia gitu. Nah, saya mencarinya seperti itu gitu loh. Jadi kita melalui JobsDB mulai mencari seperti itu, nggak kayak dulu lagi nyari karyawan. Kalau dulu kan nyari karyawan, "Bu Min, ada nggak temennya?" Nah, kayak gitu. Kalau sekarang nggak. Jadi kita sudah melalui JobsDB, melalui ya tempat-tempat yang inilah, yang sesuai lah ya untuk mencari orang-orang yang berkualitas gitu loh. Nah, di situ kayak gitu. Jadi tahun 2020, 2022 itu merapikan manajemen, merapikan SDM, tim produksi dan online, dua-duanya seiringan, semua berjalan. Saya rapikan saya rapikan karena itu penting banget ya teman-teman. Karena mereka itu adalah aset kita gitu loh. Nah, terus membangun bonding antara personal dan tim Setrika Areng. Kenapa perlu bonding? Karena kalau kita berjalan nggak saling berpegangan tangan, itu bahaya sekali gitu loh. Jadi menurut saya dan juga orang-orang yang sudah berpengalaman untuk mendirikan suatu usaha, bahwa kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak bisa pakai pemikiran sendiri. Seseorang yang merasa dirinya CEO,
mungkin pemikirannya hanya sebatas itu aja, misalnya membangun suatu usaha gitu loh, suatu usaha. Tapi untuk maintenance-nya itu, belum tentu dia bisa gitu loh. Makanya diperlukan seseorang yang untuk menyupport dia. Nah inilah, apa namanya, yang kita harus pikirkan di usaha bisnis kita gitu loh. Nah, eee, di karyawan di tempat kami itu, kita kita bina, manners-nya dia, ibaratnya attitude-nya dia, bukan hanya bekerja dengan semangat atau mencari order atau mengejar target aja, tapi perlunya ikatan satu sama lain, berpegangan tangan, itu bisa menghasilkan untuk mendapatkan visi kita. Jadi kita harus rajin membagikan mereka, visi kita tuh apa sih? Misi kita itu apa sih? Omset yang kita mau capai apa sih? Nah itu, kita harus bagikan ke mereka, sehingga mereka mempunyai maksudnya mempunyai visi yang sama dengan kita. Bismillah itu akan berhasil, pasti berhasil. Nah kemudian kita juga melakukan, perubahan layout untuk setrika areng, dan ini teman-teman bisa lihat. Inilah layout terbarunya setrika areng seperti ini. Layout-nya, boleh kita bilang warna biru atau warna apa, keramiknya apa. Sebenarnya biayanya nggak mahal teman-teman, ini nggak mahal. Kebetulan kemarin kita pengen suatu keramiknya agak unik, kita pakai tegel kayak gitu ya. Tegel sebenarnya itu keramik tuh bukan tegel tegel khusus gitu loh. Nah kita bentuk seperti ini dan kita ingin membuat customer yang datang itu merasa nyaman, merasa comfort, merasa datang itu masuk ke ruangan nggak panas, makanya kita pasang ini. Ini sebenarnya terlihat ada beberapa AC ya, di sini ada kipas. Nah, mereka dikasih sofa supaya saat menunggu mereka merasa nyaman duduk, bisa lihat HP atau nonton. Di sini di dekat sini teman-teman ada TV-nya nih. Kita bisa muter YouTube-nya Setrika Areng tentang konten-konten kita kayak begitu ya. Nah, selanjutnya selanjutnya di sini. Nah, jadi apa sih yang saya mau bagikan ke teman-teman sebagai pembisnis adalah dua hal. Yang paling penting yang kita harus bangun dalam suatu usaha bisnis adalah nomor satu adalah sistem. Sistem itu kita harus perbaikin. Ada kebanyakan orang bisnis membangun bisnis, mencari untung, mencari pemasukan, tapi sistemnya berantakan kayak gitu. Terus kedua apa? Kedua itu adalah super team. Kita harus membangun suatu tim yang kompak, suatu tim yang kita berikan suatu arahan, meskipun mereka baru lulus sekolah, kalau kita ajarkan mereka pintar. Mereka ini anak-anak muda sekarang itu pintar-pintar teman-teman. Jadi kita arahkan mereka supaya mereka mempunyai hati yang sama dengan kita. Oh, kita tujuannya mau ini. Nah, kita arahkan. Itu ya super team. Jadi ibaratnya kalau kita ibaratnya di sini kata-katanya ya saya cantumkan. Kalau bisa dikerjakan sama tim, ngapain ngerjain sendiri gitu loh. Kita ini bukan Superman gitu loh. Kita harus punya tim untuk membangun suatu usaha lebih menjulang tinggi lagi, lebih berhasil lagi, lebih lebih apa namanya? Lebih menjadi luar biasa lagi. Ini super team itu adalah aset kita. Bagaimana kita membina mereka? Ayo kita bisa bentuk mereka adalah dengan memberikan list apa yang kamu harus kerjakan. Bagaimana caranya? Itu kita harus ajarkan teman-teman. Kasih contoh. Nggak bisa kamu cuma ngomong aja. Masih ngomong, nanti kamu begini ya. Kamu begini ya. Nggak bisa teman-teman. Kita harus kasih contoh ke mereka. Jadi mereka mempunyai pengetahuan. Oh, jadi harus kayak begini. Kayak gitu. Nah, itu namanya aset yang sangat penting. Adalah tim kita. Selanjutnya, nah, saya mau liatin ke teman-teman tim-tim kita, apa sih tim Setrika Areng yang mereka lakukan. Ini adalah salah satu tim saya, namanya Galang, dia orang produksi. Nah ini apa sih mereka lakukan? Dia sedang membarcode. Jadi pada waktu itu kita sudah memakai sistem aplikasi namanya SmartLink.
Jadi di SmartLink itu menuntun suatu suatu sistem yang bisa membuat nota dan mengacu pekerjaan apa apa yang mereka harus lakukan dan berapa pieces baju yang mereka harus kerjakan dan apakah itu satuan kiloan. Nah, itu dituntun dari sistem. Nah, ini adalah Galang. Nah, ini dia sedang membarcode. Jadi kalau mereka sudah selesai mengerjakan bagian mereka, itu mereka wajib membarcode melalui HP mereka. Ini HP mereka pribadi, teman-teman. HP mereka pribadi. Kemudian ini baju-bajunya yang mau dibarcode ya, satuan. Terus selanjutnya ini adalah Dimas, orang produksi juga, tim saya di produksi, dan juga ini Irawan. Jadi mereka sedang mengecek data-data mereka, mereka dilengkapi oleh list-list yang telah kami buat. Inilah yang menuntun mereka, yang membuat mereka ingat apa sih, mungkin ada kekurangan atau apa. Nah, ini yang menuntut mereka bekerja sesuai dengan apa yang masuk hari itu, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini siapa nih? Ini adalah tim satuan kita yang khusus spesialis mengerjakan tas, sepatu. Nah, ini di sini. Jadi, ini kami tempatkan dekat meja kasir. Kenapa? Karena kami ingin memperlihatkan kepada customer bahwa kami mengerjakan di situ. Hasilnya mereka boleh lihat. Dan customer boleh melihat, oh ternyata di setrika areng bisa coloring tas kulit. Oh ternyata setrika areng bisa cuci sepatu. Oh ternyata setrika areng bisa reparasi. Makanya kita tempatkan ruang kerjanya di sini, di lantai 1 juga. Terus selanjutnya di sini, nah ini adalah tim kasir kami. Ini Hendy, Mas Hendy sekarang dia posisi sebagai PIC, pengawas semua teman-temannya. Ini Arin. Jadi ini customer kita beneran nih, teman-teman. Jadi ini bukan dibuat-buat, ini customer kita beneran. Ini dia mengambil hasil laundry dia, ada tas, ada baju, segala macam. Nah, mereka ini sedang melihat sistemnya SmartLink ya, ketutup ya sama ini. Kemudian selanjutnya tim kita ini, nah ini tim kita namanya Indah. Jadi setiap mereka menerima baju satuan, mereka wajib mengambil foto dan men-save-nya di sistem. Jadi kita tahu ada kerusakan kah waktu terima. Jadi terus kancingnya kurang satu kah, kondisinya bagaimana jasnya. Nah, itu difoto, disimpan. Gitu. Nah, ini adalah tim kita, salah satu tim kita dari konten kreator. Konten kreator sedang mengambil foto. Jadi setiap item yang masuk ke dalam laundry setrika areng itu kenapa konten kita tuh baru-baru semuanya di IG, di Google? Itu karena kami banyak item. Jadi setiap item yang masuk kami selalu foto. Kami buatkan kontennya sesuai dengan hasil yang kami lakukan. Nah, ini mereka mengambil foto sebelum direparasi. Kayak begitu ya. Jadi kami dilengkapi oleh kamera atau apa perlengkapannya, dan ini suami saya yang buat. Jadi kita tempatnya terbatas. Jadi ini sebenarnya tempat menimbang kiloan. Jadi tempat foto, tempat menimbang kiloan pada waktu itu dijadikan satu. Jadi kalau dia foto kiloan, alat kiloannya diturunin di bawah. Nah, selanjutnya ini tim saya, tim online. Nah, ini tim online. Ini adalah tim admin kami. Mereka lah yang mencari order, mereka yang posting di IG, mereka yang komunikasi. Dulu kan saya yang komunikasi dengan menjadi admin, tapi sekarang saya dengan Kang Adi sudah mempunyai tim admin yang siap melayani para customer yang bertanya apa aja kesulitan mereka, dan kita akan memberikan solusinya. Dan solusinya kosnya berapa, dan mereka menchat orang-orang ini. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah kita juga pagi-pagi itu bersama tim itu kita melakukan briefing. Jadi kita melakukan briefing terus-menerus. Briefingnya kapan aja. Briefingnya itu kita ada yang per day, per hari. Jadi mereka itu dibagi kelompoknya untuk memantau produksi. Jadi kenapa dilakukan briefing adalah untuk membuat semuanya berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada yang nggak on time. Kalau nggak on time kita harus bagaimana, terus kondisinya bagaimana, statusnya.
si laundry itu seperti apa, itu mereka harus tahu. Nah ini briefing ya. Nah ini anak saya udah ikutan tim briefing dengan ini dari Tata Rapi ya, ikutan lagi belajar, dia lagi training di kita, dia ngambil paket training. Kemudian selanjutnya ini tim online kita, ini sudah komplit semuanya. Ya, ini tim online kita, semua jumlahnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ada 7 deh, ada 6. Nah, yang ini kita setiap hari Jumat melakukan briefing. Apa aja yang kita lakukan briefing Jumat adalah merencanakan konten atau caption atau apa yang kita mau jual di next minggu depan. Jadi semuanya kita udah terencana. Makanya kita suka kumpul setiap hari Jumat pagi, kita briefing seperti ini. Dan mereka sedang ketik-ketik ini ya, di HP-nya mereka, di note-nya mereka, apa yang mereka harus kerjakan. Nah ini tim online kita. Nah demikianlah teman-teman. Jadi sampai saat ini, alhamdulillah Setrika Areng dengan bonding yang kuat antara timnya, antara teman-temannya, dan di sosial media kami sudah mempunyai seperti ini Instagramnya. Sebenarnya ini masih kurang, masih ada yang lainnya, cuman saya nggak lampirkan. Ada TikTok dan Facebook, YouTube-nya juga kita sudah mulai meng-up juga YouTube-nya, dan juga melalui Google Maps juga. Ini teman-teman boleh lihat ke dalamnya apa yang kami kerjakan di situ. Kemudian selanjutnya itu, nah akhirnya yang saya ingin sampaikan adalah mungkin kalian kita itu sebagai pembisnis skillnya kuat, skillnya hebat gitu loh. Tapi kalau dengan sepintar apapun skill Anda, kalau mindset kita atau belief Anda bermasalah, ini akan menjadi biang masalah Anda ke depannya. Akan menghambat bisnis Anda, akan menghambat bisnis teman-teman. Jadi apa yang harus kita perbaiki adalah mindset kita juga. Mindset dan belief kita, percaya kita ke depannya seperti apa. Itu harus, intinya skill itu memang penting, tapi mindset lebih penting lagi. Betul. Next-nya, jadi mindset bisnis apa sih owner yang harus miliki? Yang mindset bisnis yang kita harus miliki, pertama berpikirlah strategis. Bukan teknis aja, jadi bukan masalah teknis, oh ini gimana ngecatnya, ini gimana kalau luntur ini gimana, bukan itu aja, tapi strategis. Kita harus berpikir strategis. Terus kedua, fokuslah pada suatu hal yang besar. Apa sih hal-hal yang besar itu? Ya laporan keuangan, belajar membaca data, kontrol manajemennya, harus kita kontrol manajemen kita, inovasinya apa. Nggak bisa kamu teman-teman bisnis cuman itu aja gitu, ngandalin kiloan aja atau apa. Jadi kita harus ada inovasi lah ibaratnya. Yang ketiga apa? Mindset itu sendiri. Fokuslah pada aset. Asetnya apa? Saya nggak ngomongin tentang tanahnya teman-teman ya, gedung yang teman-teman miliki, enggak. Aset itu adalah bukan omset, tapi aset itu adalah tim kita, karyawan teman-teman. Apa yang sudah Anda lakukan ke tim Anda? Apa Anda sudah maintenance mereka? Apa Anda sudah mengajarkan mereka apa yang mereka harus tahu? Apa Anda sudah menanamkan visi ke mereka? Apa Anda sudah melakukan, teman-teman sudah melakukan itu? Coba dikulik-kulik lagi. Mungkin ada sesuatu yang kurang sehingga bisnis kamu nggak bertumbuh gitu loh. Terus selanjutnya yang penting sekali adalah support tim kita tidak melupakan penciptanya. Suatu bisnis, kalau kita mungkin teman-teman berpikir, oh saya udah melakukan ini nih, skill kita udah hebat, timnya udah hebat, sistemnya udah ada gitu. Apa kita bisa berdiri, bisnisnya bisa berjalan? Enggak teman-teman, kita harus kembali lagi kepada yang punya, kepada pencipta kita. Semua rezeki itu Allah yang berikan. Jadi itu harus berimbang. Jadi kita harus berdoa kepada si pemberinya.
Allah mungkin nggak membutuhkan kamu memberikan infak, kalau nggak melihat, "Oh, infak kamu berapa?" Enggak, teman-teman. Tapi Dia melihat bagaimana kesungguhan hati kita. Baiklah, kita mengerti bahwa di bisnis pun juga kita harus mengajak anak-anak ini, mengajak tim kita untuk berdoa bersama, mendoakan visi kita, mendoakan tempat kerja kita, mendoakan tempat bisnis kita. Itu teman-teman. Nah itu, terus selanjutnya kami juga melakukan outing sekali setahun dengan tim kami mengajak mereka jalan-jalan untuk healing lah ya, untuk healing. Tapi apa yang kami lakukan di outing ini? Kita membuat bukan sekedar jalan-jalan aja loh teman-teman. Tapi kita mengajak mereka membuat suatu game bagaimana mereka semakin semakin kuat, bagaimana mereka membuat suatu hasil mencapai. Nah ini melalui permainan ini di outing ini. Nah demikian teman-teman, itu semuanya yang perjalanan saya sampai sekarang saya sudah bagikan. Dan ini terakhir adalah kami sudah satu dekade, dan ini adalah foto rasa syukur kami bersama tim kami 1 dekade untuk Setrika Areng. Dan inilah tim-tim solid kami, tim-tim orang kepercayaan kami, tangan kanan kami semuanya, nggak ada yang tangan kiri, semuanya tangan kanan. Orang-orang yang kami percayai, inilah tim Setrika Areng saat ini. Terima kasih teman-teman untuk semuanya yang saya bagikan, dan saya percaya ini boleh menjadi berkah untuk teman-teman yang menontonnya. Dan inilah Setrika Areng. Kalau kamu lebih lagi ingin belajar Setrika Areng, kami mempunyai pengalaman yang kami bisa ajarkan dan teman-teman bisa terapkan kepada bisnis kami. Itu aja. Terima kasih.